Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita memulai ibadah kita pada sore hari ini dengan bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 18 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkanlah hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sungguh ku mengasihi
Dengarlah hukum Tuhan dari titah yang keempat dan maksudnya. Demikianlah titah yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan segala ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita ke hadapan Allah Bapa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari kitab Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 40. Kitab Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai ayat ke-40 kita baca secara bergantian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Pakailah sesuai rencanamu.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Minggu hari ini, Minggu Okuli, tanggal 7 Maret 2021. Yang pertama, tema minggu, nama minggu kita adalah Minggu Okuli dengan tema kasih kepada Allah. Yang kedua, anak lahir pada hari Rabu 17 Februari 2021, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Doan Heikel Pangaribuan, Ibu Ruth Sri Adriani, Boru Rumah Horbo. Alamat Villa Gading Emas, Blok C4, nomor 31, Rangkapan Jaya, Depok. NIR 1627 masuk dalam kelompok Jericho. Semoga anak dan orang tua selalu dalam keadaan sehat. Yang ketiga, pemberkatan nikah. 3A, warta kedua. Akan menerima pemberkatan pernikahan Job Safaar Lumban Tobing, anak dari Bapak Miduk Lumban Tobing, Ibu Turut Agustina Boru Nababan, anggota jemaat HKBP Seibahar Jambi. Alamat Desa Bakti Mulia, Sungai Bahar, Jambi. Dengan tunangannya Sari Francisca Boru Siahaan, putri dari Bapak Mei Siahaan, Ibu Ermida Boru Naibaho, anggota jemaat HKBP Depok 1, alamat Jalan Kutilang 2, nomor 194, Pancoran Mas, Depok. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 11 Maret 2021 di HKBP Depok 1 Resort Depok. 3B, warta kedua. Akan menerima pemberkatan pernikahan Roberta Aji Viantoro, anak dari Bapak Saji almarhum, Ibu Vivin Sukarniati, anggota jemaat GKI Kayu Putih. Alamat Dusun Pare, Bandungan, Saradan, Madiun. Dengan tunangannya Maria Monica Bumbunan Boru Napitubulu, putri dari Bapak
Joni Napitupulu, Ibu Senti Boru Sirait, anggota jemaat HKBP Depok 1, Resort Depok. Alamat Jalan Poin Mas Raya nomor 9, Depok, Jawa Barat. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Maret 2021 di HKBP Depok 1, Resort Depok. 3C, warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan pernikahan Tito Winnerson Sitanggang, anak dari Bapak Soeharto Sitanggang, Ibu Rusniati Boru Siregar, anggota jemaat HKBP Srengseng Sawah. Alamat Jalan SMP 211, Kampung Kalibata, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dengan tunangannya Ruth Juwita Pratiwi Boru Pangaribuan, putri dari Bapak Situa Dr. Andus M. Pangaribuan, Ibu Rusti Boru Hutahayan, anggota jemaat HKBP Depok 1. Alamat Jalan Komodo nomor 24, RT 1 RW 13 Beji, Depok. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 Maret 2021 di HKBP Srengseng Sawah. 3D, warta pertama akan menerima pemberkatan pernikahan Hota Dion Dihon Bakara, anak dari Bapak Insinyur Maradu Victor Bakara, Ibu Dharma Nurlina Boru Purba, anggota jemaat HKBP Srengseng Sawah. Alamat Jalan Harapan nomor 58B, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dengan tunangannya Naomi Aprilianda Boru Simatupang, putri dari Bapak Mangatas Parulian Simatupang, Ibu Fani Boru Pardede, anggota jemaat HKBP Depok 1. Alamat Jalan Nusantara Raya nomor 184, BJ, Depok. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Maret 2021 di HKBP Srengseng Sawah. Yang keempat, menyaksikan iman kepercayaan atau lepas sidi khusus. Pada hari ini, Minggu 7 Maret 2021 di kebaktian pukul 18 akan dilaksanakan lepas sidi khusus kepada seorang pemuda. Yang kelima, ruas Parguru. Sejak hari ini, Minggu 7 Maret 2021, 2 orang pemudi menjadi ruas Parguru di HKBP Depok 1, yaitu yang pertama, Dandra Sialagan menjadi tanggungan dari keluarga JP Napitupulu Boru Simbolon, NIR 1705, masuk di kelompok Efesus. Yang kedua, Karina Indah Lestari menjadi tanggungan di keluarga Situa RJ Manalu Boru Lumban Gaul, NIR 707, masuk di kelompok Getsemane. Yang keenam, pelajar Sidi. Pada hari ini, Minggu 7 Maret 2021 pukul 14, telah dilaksanakan pertemuan orang tua anak Sidi
angkatan 2020-2021 bertempat di gereja. Diharapkan para orang tua anak Sidi dapat mengikutinya. Yang ketujuh, Dewan Diakonia. Seksi sekolah minggu pada hari ini, Minggu 7 Maret 2021, dilaksanakan praparheheon sekolah minggu melalui Zoom meeting di gereja dengan kegiatan sebagai berikut. Jam 9.30 sampai 10.30 kelas 1-2, jam 10.30 sampai jam 12 kelas ceria dan balita, jam 13 sampai 14.30 kelas 3 dan 4 lomba kerajinan tangan, jam 14.30 sampai jam 16 kelas 5 lomba TikTok Challenge. 6B seksi Inahana pada hari Selasa 9 Maret 2021 pukul 10 WIB akan dilaksanakan ibadah sermon Inahana bertempat di gereja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Yang kedelapan, rapat Dewan Marturia. Pada hari Selasa 9 Maret 2021 pukul 20 WIB akan dilaksanakan rapat Dewan Marturia, yaitu seksi RHPH bertempat di konsistori. Yang kesembilan, pembekalan dan perkenalan pendeta resort. 9A, pada hari Minggu 7 Maret 2021 pukul 9.30 akan dilaksanakan pembekalan dan perkenalan pendeta resort. Diharapkan dengan seluruh pengurus dan anggota seksi-seksi di Dewan Diakonia bertempat di Gedung Serbaguna lantai 1. Diharapkan kepada seluruh pengurus dan anggota Dewan, dalam hal ini seksi di bawah Dewan Diakonia beserta Badan Caritas dapat menghadirinya. Warta ini menjadi undangan resmi. 9B, pada hari Minggu 14 Maret 2021 setelah ibadah Minggu di Pospel Arko akan dilaksanakan pembekalan dan perkenalan pendeta resort dengan Pospel Arko bertempat di kediaman E. Gurning Boru Perdede Kompleks Arko. Diharapkan Parhalado yang melayani di kelompok 10, kelompok 11, dan kelompok 12 ikut serta dalam kegiatan tersebut. 9C, pada hari Minggu 21 Maret 2021 pukul 9.30 pembekalan dan perkenalan pendeta resort dengan seluruh pengurus dan anggota seksi-seksi di Dewan Marturia bertempat di Gedung Serbaguna lantai 1. Diharapkan kepada seluruh pengurus dan anggota Dewan seksi di Dewan Marturia dapat menghadirinya. Warta ini menjadi undangan resmi. Yang ke-10, warta jemaat yang tidak dibacakan dan berita keuangan dapat dibaca pada lembar warta jemaat yang telah disediakan oleh gereja atau melalui grup WA
kelompok pertanian. Demikian warta jemaat dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberkati demi kemuliaan namanya. Sungguh mengasihimu, janganlah jauh dariku, ya Tuhan dan Allahku. Tiada yang seperti Engkau, yang menyenangkan hatiku. Hanya Engkau Tuhanku, dan andai tiba ajalku, hanya Engkau harapanku. Engkau menghibur hatiku, darah-Mu yang membasuhku. Ya Yesusku, ya Yesusku, ya Allahku, sucikan roh dan jiwaku. Semua berkat rahmat-Mu, seluruh tubuh jiwaku, dan semua milikku. Beri hikmat pada hamba-Mu untuk memakai rahmat-Mu, memuliakan nama-Mu. Jauhkan dari diriku yang menyesatkan jiwaku, tabahkan juga hatiku menanggung pergumulanku. Ya Yesusku, ya Allahku, ya Tuhanku, berilah damai di ajalku. Tuhan utus malaikat-Mu, membawa kepangkuan-Mu saat akhir hayatku. Baringkan jasadku, Tuhan, di dalam tanah pun tenang hingga di hari Tuhan. Bangkitkan nanti jasadku, agar kulihat wajah-Mu. Berikan sukacitaku dengan kasih-Mu padaku. Ya Yesusku, dengarkanlah, dengarkanlah, Engkau ku puji selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dalam minggu ini tertulis di dalam Keluaran pasal 20 dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya bacakan untuk kita. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pikir semua kita pasti pernah jatuh cinta. Iya kan? Bahkan bukan cuma sekedar pernah, tetapi mungkin juga ada di antara kita yang sedang jatuh cinta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sedang jatuh cinta, itu bagaimana sih rasanya? Pasti kita merasa senang, kita gembira, kita pengen selalu ingin dekat dengannya, kepada orang yang kita cintai, atau kepada orang yang kita kasihi. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, apalagi yang sudah senior, molo diingot tamu, tiki memori, tiki haposo omuna, ketika ada yang kalian lihat dari kejauhan pun, ya sudah berbunga-bunga, sudah ada getar-getarnya, sudah ada chemistry-nya, pengen selalu dekat dengan yang kita kasihi. Kalau zaman sekarang, kalau dulu nggak ada WA, ya kan? Kalau dulu apa teh inang ngamang? Surat. Molo adong ro surat, wah, apalagi benisi adong listipna, adong parfumnya, harum-harumnya, wah disimpan itu bertahun-tahun, melekat. Ada ingatan. Kita deg-degan ketika dari jauh kita melihat dia, kita rasanya seperti ada gregetnya. Kemudian
kalau sudah melihat senyumnya saja, wah langsung terbayang-bayang. Iya kan Amang Inang? Iya, saya pernah alami itu. Dang boy modum, teruslah terbayang-bayang sama kekasih hati, sama pujaan hati. Itu kalau sudah merasakan jatuh cinta. Ada sesuatu yang spesial, apalagi kalau ketika melihat dia di depan mata. Wah, salah tingkah kita. Salah tingkah. Kayak grogi, gak menentu. Amang Inang yang dikasihi Tuhan, bahkan mungkin ketika kita tidak melihat seseorang yang ada melekat di hati kita, apalagi ketika waktu SMA, masih masa berbunga-bunga, ya kan, masa SMA, masa yang paling indah, ya kan Bang Inang? Ya kan? Itu jangan dipungkiri, semua orang alami kok. Masa SMA adalah masa-masa puber. Masa-masa untuk mencari sesuatu, masa remaja. Ketika kita dalam persekutuan tidak melihatnya, kita cari-cari di manalah dia ya. Ketika sudah melihatnya, oh di situ dia, agak tenanglah hati ini. Ada chemistry ketika rasa cinta itu bersemi, selalu melekat di hati. Senang, gembira, sukacita. Lalu yang menjadi pertanyaan, ketika kita jatuh cinta atau ketika kita dicintai, seberapa pantaskah cinta itu kita miliki? Biasanya kalau manusia ya, cinta itu punya takaran. Iya enggak? Punya syarat. Ya mungkin ada yang membuat level-level tertentu, ya harus kaya lah, harus cantik lah, harus mapan lah, harus ini, harus itu. Ini takaran dari segi kasih atau cinta manusia. Tetapi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Amang Inang, ternyata cinta Tuhan tidak seperti itu, enggak ada takarannya. Cinta Tuhan adalah cinta yang begitu tulus, tanpa ukuran, tanpa syarat, tetapi mengalir begitu saja. Itu cintanya Tuhan, tanpa ada syarat-syarat tertentu. Kalau mungkin dulu, kalau orang jatuh cinta, kemudian cintanya ditolak, ada istilahnya itu, cinta ditolak dukun bertindak. Zaman sekarang cinta ditolak, media sosial bertindak, ya kan? Update Facebook, update WA, update segala macam. Bikin suasana yang sedang galau. Karena apa? Cinta sedang ditolak. Amang Inang, ketika cinta itu berasal dari Tuhan, ternyata cinta itu membawa kehidupan. Inilah berita sukacita bagi kita umat yang dikasihi Tuhan, bahwa seberapa hinanya kita, seberapa berdosanya kita, seberapa tidak layaknya kita, tetapi Allah tetap saja membukakan hatinya mencintai kita orang berdosa ini. Betapa Allah sangat mengasihi kita. Betapa Allah sungguh begitu berharga. Kita berharga bagi Tuhan. Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah Tuhan selalu mendukung engkau sekalipun banyak sekali kelemahan yang ada pada dirimu. Tuhan selalu ada bersama engkau. Dia selalu menyayangi kita umat yang dikasihi Tuhan. Boleh kita buka Keluaran 19 ayat 4 sampai 5. Kita baca di situ betapa kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Padahal kita ini sungguh sangat hina, enggak ada apa-apanya. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Dikatakan Keluaran 19 ayat 4.
Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Lihatlah cintanya Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel yang terkenal sebagai bangsa yang bersungut-sungut, yang selalu mendukakan hati Tuhan, yang selalu melakukan penyimpangan-penyimpangan. Tapi lihatlah kesungguhan hati Tuhan. Dia sendiri telah memilih, bukan karena kuat dan hebatnya bangsa itu. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita Amang Inang, seberapa layakkah kita boleh mendapatkan cinta Tuhan itu? Kalau dalam ukuran manusia banyak syarat-syarat yang diungkapkan, tetapi cinta Tuhan, cinta tanpa syarat. Ketika Tuhan Allah telah memilih saya dan memilih kamu sekalian Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dia memilih kita menjadi umat kesayangannya. Maka ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk menyambut cinta Tuhan itu. Yaitu kita diajak untuk menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Karena memang di dalam ikatan cinta itu sendiri, kalau tidak ada kesetiaan, itu namanya omong kosong. Iya enggak? Maka cinta perlu kesetiaan. Ikatan cinta itu perlu kesetiaan. Makanya Tuhan ketika menunjukkan cintanya kepada bangsa Israel dan kepada kita juga, Tuhan mengharapkan kita untuk menjadi umat yang setia kepadanya. Cinta Tuhan dibalas dengan kesetiaan. Setia kepada Tuhan, setia mendengarkan firman-Nya, dan setia berpegang pada janji-janji Tuhan. Amang Inang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata dalam cinta itu betul-betul kesetiaan harus diutamakan. Bukan cuma setia kepada pasangan, tetapi kesetiaan kepada Tuhan itu jauh lebih utama. Kemudian selain kesetiaan yang dituntut dalam hubungan cinta kasih, juga diperlukan pengorbanan. Karena cinta tanpa pengorbanan juga itu kurang berarti. Lihatlah cintanya Tuhan Yesus. Dia berkorban untuk menunjukkan cintanya yang sungguh-sungguh itu. Lihatlah yang Tuhan lakukan di dalam Yesus Kristus. Dia mengorbankan putranya Yesus Kristus mengalami derita, mengalami hinaan, disalibkan untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul mencintai dunia ini. Maka dalam cinta itu perlu kesetiaan dan perlu pengorbanan. Amang Inang, ketika Tuhan Yesus katakan, I love you Juliana kepada saya, maka apa yang menjadi respon saya? Tentu saya harus ungkapkan juga, aku begitu mengasihimu Tuhan. Tidak hanya sekedar di bibir, tetapi di dalam kesetiaan. Tidak takut menyaksikan iman kita. Ketika seseorang sudah jatuh cinta, maka dia akan berjuang untuk cinta itu sendiri. Iya kan? Cinta Tuhan, cinta yang penuh dengan pengorbanan. Orang yang jatuh cinta itu akan berusaha, berjuang untuk membahagiakan yang dikasihinya. Orang yang sudah jatuh cinta itu akan berusaha mengorbankan hidupnya, dirinya, egonya dengan sekuat tenaga, memberikan kehidupan, kesejahteraan, dan kebahagiaan.
Makanya bapak-bapak yang mengasihi istri dan keluarga itu akan berkorban, berjuang, membahagiakan seluruh anggota keluarga. Demikian juga istri, para ibu-ibu. Ketika sudah menyatakan cintanya kepada orang yang dia kasihi, kepada suami dan anak-anak, perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Memang tidak mudah, tetapi harus ada usaha dan ketaatan. Amang Inang, perjuangan dan pengorbanan yang didasarkan karena cinta itu hasilnya berbuah manis. Lihatlah yang telah Tuhan Yesus lakukan, bahwa dia berjuang menyatakan cintanya dengan memberikan kehidupan dan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Ketika Tuhan juga nyatakan cintanya kepada bangsa Israel, dia juga sudah janjikan dan menyediakan masa depan yang baik kepada bangsa itu. Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca dalam ayat renungan atau firman Tuhan pada saat ini yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 2 dikatakan, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Di sini kita bisa pahami Amang Inang bahwa sesungguhnya Allah menyatakan cintanya, kasihnya yang mau berjuang membawa bangsa itu untuk keluar dari perbudakan dari Mesir. Inilah pernyataan cinta Tuhan, bahwa Tuhan mau membuktikan Dia mau mengasihi umat itu, menolong umat itu, dan tetap menyertai umat itu. Inilah bukti cintanya Tuhan kepada kita pada saat ini. Di dalam berbagai-bagai kesulitan yang sudah kita lalui di hari-hari yang lalu, ataupun mungkin akan kita lalui di masa-masa yang akan datang, ingatlah Tuhan selalu mencintai kita. Tuhan selalu menyertai kita. Amang Inang, bukan karena kebaikan bangsa Israel, bukan karena ketaatan bangsa Israel, bukan karena kejujuran bangsa itu, tetapi memang karena Tuhan sendirilah sumber dari cinta kasih. Dia mau menyatakan kasihnya. Dia sendiri yang berinisiatif memilih bangsa itu untuk mengasihinya. Cinta Tuhan adalah cinta tanpa syarat, tanpa batas, tanpa rekayasa, tanpa kepura-puraan. Inilah bukti nyata cinta Tuhan. Oleh karena itu Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita sudah tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita, jika kita sudah tahu bahwa Tuhan Allah begitu mencintai kita dan kehidupan kita, apa respon kita terhadap cintanya Tuhan? Mari kita lihat dalam ayat ini. Kita mau diarahkan menjadi umat yang ketika kita sudah dicintai Tuhan, yang pertama, jangan menduakan Tuhan. Jangan menduakan Tuhan. Itu makanya kalau kita lihat di dalam ayat renungan ini, dikatakan di ayat 3 dan ayat 4, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya," dan lain sebagainya. Kalau kita baca ayat 5 juga. Kita mau diajak untuk tidak menduakan Tuhan. Sebagaimana tadi yang sudah saya katakan, ketika di dalam cinta itu dituntut kesetiaan, demikian juga di dalam merespon cinta Tuhan harus dengan kesetiaan. Jangan menduakan Tuhan, jangan selingkuh atau mendukakan dengan hati Tuhan dengan mencoba-coba untuk menyimpang
dari cinta Tuhan. Banyak orang sekarang mau coba-coba ya, mau mencoba-coba nakal dengan membuat SMS atau WA godaan, ya kan? Atau untuk mencoba-coba Tuhan dengan ya supaya minggu-minggu lalu saya pernah katakan supaya laris jualannya, laris sakatiga-tigana dibayan lemah aka pelaris, asa songon nato ngammolo makkatai, supaya kelihatan bijaksana dia berbicara, dia pakai ya sebagai pemanis atau membuat supaya lebih berwibawa. Mengalir saja apa adanya. Jangan coba-coba, jangan mencobai Tuhan. Amang inang yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu bahwa diduakan itu sakit, maka jangan lakukan itu. Ketika kita tahu bahwa diselingkuhi itu tidak enak, maka jangan lakukan perselingkuhan itu. Ketika Tuhan juga marah, dia akan diduakan. Demikian juga kadang-kadang kita juga, bukan kadang-kadang tetapi kita pun tidak mau diduakan. Dakuboto adong dohita di sona lomo rohana diduakan? Enggak. Kita kepengen setia dan kesetiaan itu berpihak kepada kita. Oleh karena itu kita mau diarahkan menjadi umat yang setia. Respon orang yang diduakan pasti marah, kesal, ribut, berantem. Demikian juga Tuhan ketika kita mau mencoba-coba untuk menyimpang kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan murka dan marah. Makanya dikatakan di ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tuhan begitu mengasihi kita, tetapi Tuhan tuntut kita juga untuk setia kepadanya. Tidak menyembah hal-hal yang ada di dunia ini. Apalagi di zaman sekarang banyak orang yang lebih mengidolakan orang-orang tertentu, ya kan? Lebih mentuhankan dirinya karena merasa mampu mampu melakukan segala sesuatu, sehingga dirinya dianggap sebagai penolong yang benar-benar jauh lebih dari orang lain. Mendewakan dirinya sendiri. Ini yang Tuhan tidak inginkan kepada kita. Amang inang, setialah kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau mengingatkan kita untuk merespon cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan. Tuhan selalu menyertai dan memberkati hidup kita. Oleh karena itu, selalulah bersyukur kepada Tuhan. Selalulah mengucap syukur kepada Tuhan. Ingatlah akan selalu kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima di dalam perjalanan kehidupan kita. Sekalipun terkadang banyak hal-hal sulit yang kita alami. Banyak tekanan-tekanan yang membuat kita jenuh, membuat kita muak dengan situasi dan kondisi. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang tidak ada kepastian apakah ini bisa berakhir atau tidak. Ketika kita merasa ragu sekalipun sudah divaksin, mungkinkah ini bisa selesai? Amang inang, tetaplah setia kepada pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah situasi sulit yang menghimpit kehidupan kita, arahkan pandanganmu kepada Tuhan dan berharaplah kepadanya. Inilah perayaan Minggu Okuli yang kita rayakan pada saat ini. Kita mau diarahkan untuk menjadi umat yang dikasihi Tuhan, yang mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena sungguh besar
cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta yang tak terbatas. Setianya melampaui segala akal. Berkatnya sungguh luar biasa kita alami dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita mau diajak menjadi umat yang senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Karena Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita dan mencintai kita. Amang inang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berhenti mengucap syukur. Tetapi mengucap syukurlah kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, firman Tuhan mau mengarahkan kita merespon cinta Tuhan. Dikatakan yang ketiga, biarlah hidup kita adalah hidup yang mau tetap beribadah kepada Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang mau beribadah kepada Tuhan. Terlebih ketika firman Tuhan pada saat ini diberitakan kepada kita, mengajak kita umat yang dikasihi Tuhan untuk menguduskan hari Sabat. Itu tadi yang dibacakan oleh para agenda. Hukum Taurat papigahon tahei. Keempat. Hukum Taurat keempat sudah dibacakan kepada kita. Kita diarahkan untuk menguduskan hari Sabat. Amang inang, asal kita tahu, menguduskan hari Sabat itu bukan untuk kepentingannya Tuhan. Menguduskan hari Sabat bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan kita. Kalau dalam keluarga kita mengutamakan adanya pentingnya quality time, demikian juga dalam hubungan kita kepada Tuhan. Quality time with God. Iya kan? Waktuku yang berkualitas kepada Tuhan. Me time with God. Hidupku yang mau berkomunikasi, mengkhususkan hari ini untuk kepentinganku, bukan untuk kepentingannya Tuhan. Enggak penting sama Tuhan hari Sabat, tetapi untuk kita. Ketika kita mau fokus mengkhususkan Sabat, peribadahan, khusus untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Di dalam doa dan nyanyian memuliakan nama Tuhan, itu bukan untuk Tuhan tetapi untuk saya dan untuk Anda Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena sudah begitu lelahnya kita bekerja di dalam 6 hari. Hari pertama sampai dengan hari ke-6. Biarlah hari yang ke-7 itu spesial quality time with Tuhan. Ya, untuk keteduhan dan ketenangan batin, menjalin komunikasi yang spesial, yang lebih berkualitas kepada Tuhan, untuk keteduhan hati dan pikiran kita. Amang inang, pentingnya menguduskan hari Sabat adalah untuk menjalin komunikasi, supaya kita tahu di dalam perbincangan kita kepada Tuhan di dalam doa, ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan kesungguhan hati, kita boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dari mulai hari Senin sampai hari Sabtunya. Kemudian hari Minggunya kembali kita lagi kepada Tuhan. Untuk bagaimana kita boleh diarahkan berjalan di dalam terangnya firman Tuhan. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah hidup kita menjadi hidup yang beribadah kepada Tuhan. Dan yang keempat, firman Tuhan mau katakan kepada kita, hormatilah Tuhan. Hormati Tuhan. Jika manusia butuh dihormati, Tuhan juga butuh dihormati. Penghormatan bukan untuk Tuhan,
tetapi tetap kembali untuk kita. Supaya kita tahu kita adalah manusia yang tidak ada apa-apanya. Yang terbuat dari debu tanah. Yang akan mungkin sebentar lagi akan layu. Iya kan? Lau salpudo portibion. Semua akan berlalu. Haposoon. Kemudian semakin lali semakin. Oleh karena itu, biarlah kita menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan karena Dia sudah menciptakan kita. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan sudah nyatakan cintanya kepada kita, maka hormati cintanya Tuhan itu. Hormati cintanya Tuhan dengan segenap hati. Jangan anggap sepele dengan cinta itu. Kalau dalam kehidupan manusia, kalau kita sudah dicintai lalu dianggap enteng, perasaan cinta kita, pasti kita kesal ya kan? Kesal. Makanya ada lagu Batak yang mengatakan, Argado holoki diau. Argado cintaki diau. Argado holoki diau. Makanya kalau orang yang dipermainkan cintanya, dia kesal, jud rohana. Mungkin marah juga. Apalagi sampai kalau cintanya dianggap remeh dan dipermain-mainkan. Tuhan tidak ingin cintanya disepelekan, amang inang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak ingin cintanya dianggap remeh. Tuhan tidak ingin cinta kasihnya tidak berharga. Oleh karena itu, biarlah kita menghormati Tuhan. Dengan menyambut nama Tuhan, dengan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, berarti juga kita sudah tidak menghormati Tuhan. Apalagi kalau nama Tuhan dipakai untuk berbohong, memakai nama Tuhan untuk mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna dan menipu. Tuhan gak suka namanya dipermainkan, cintanya dipermainkan. Apalagi melakukan kekerasan, mungkin bahkan pembunuhan dengan mengatakan demi nama Tuhan. Ini pelanggaran besar. Tuhan tidak membenarkan namanya dipergunakan untuk melakukan kekerasan penindasan. Sebab nama Tuhan hanya bisa dinyatakan atau diungkapkan, digunakan dalam situasi penderitaan, kesusahan, dalam doa, serta pujian. Disitulah kita layak menyebutkan nama Tuhan. Itu makanya kita diingatkan dalam firman Tuhan pada saat ini, tidak menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Biarlah kita tetap menghormati Tuhan dengan tidak mempermain-mainkan nama Tuhan. Yang kemudian yang kelima, amang inang yang dikasihi Tuhan. Ketika kita sudah tahu tentang cintanya Tuhan, biarlah cinta Tuhan itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh hati, maka dia akan selalu taat dan setia kepada Allah dan firman-Nya. Dan tidak cukup hanya sebatas itu, amang inang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak hanya sebatas untuk mencintai Tuhan dan mengabaikan sesama, tetapi harus ada wujud nyatanya. Mencintai Tuhan dengan segenap akal, jiwa, dan pikiran dan sekuat tenaga. Demikian juga cinta itu kita terapkan kepada kasih untuk sesama. Itu makanya yang kita diingatkan dalam epistel yang sudah kita bacakan tadi di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Jadi tidak cukup hanya mengasihi Tuhan, tetapi dihosomi dengan najolma, ibu rai, ya kan, mian mahosom teal elat late, enggak. Ketika kita berani menyatakan cinta Tuhan, mencintai Tuhan, kita juga harus menunjukkan cinta Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat menikmati cinta kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan kasihilah Tuhan dan setialah kepadanya. Amin, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dan cinta kasih Tuhan yang boleh telah kami nikmati sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, bukan karena kebaikan kami, bukan karena hebat dan kuat kami, tetapi semuanya itu karena kasih karunia Tuhan yang selalu mengasihi dan mencintai hidup dan kehidupan kami. Banyak kelemahan kami Tuhan, banyak pelanggaran-pelanggaran yang sudah kami lakukan mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu biarlah pada hari ini ketika firman Tuhan diperdengarkan di tengah-tengah kami boleh berkomitmen menyatakan cinta Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah cinta Tuhan kami terapkan melalui perkataan, melalui perbuatan dan tindakan. Oleh karena itu, biarlah kami menjadi umat yang setia kepada Tuhan dan setia kepada sesama kami untuk menerapkan cinta itu. Tuhan, biarlah Engkau yang mengiringi langkah kehidupan kami. Ketika kami akan melanjutkan hari-hari hidup kami, Tuhan yang menuntun langkah kami, Tuhan yang menjagai kami, yang membentengi kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan untuk dapat melakukan segala yang baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, baik yang berada di gereja ini, yang melakukan ibadah, maupun yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing melalui live streaming. Tuhan, tolong jagai mereka, berkati, lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit. Tuhan, Engkau tutup bungkus kehidupan mereka dengan darah Kristus yang senantiasa mengalir dalam tubuh mereka, sehingga itulah yang senantiasa membentengi kehidupan seluruh umat Tuhan, sehingga mereka tetap hidup sehat, bersukacita, dan berpengharapan kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, anak-anak, sekolah minggu, remaja, naposo, orang tua dan lansia. Kami tidak tahu bagaimana keberadaan mereka pada saat ini. Terbatas pengetahuan kami, tapi kami mau menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh gereja-Mu AKBP Depok 1. Tuhan, biarlah kami boleh melakukan pelayanan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang boleh mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Biarlah Engkau yang memberkati, menjagai segala yang menjadi kerinduan dan pergumulan, kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mungkin pada minggu-minggu ini atau di minggu yang akan datang, yang akan berencana menerima pemberkatan nikah, berencana mau membentuk rumah tangga yang baru. Tuhan, biarlah semuanya itu boleh berjalan lancar dan berkati seluruh keluarga besar. Tuhan yang mencukupkan segala yang dibutuhkan. Semua proses boleh berjalan dengan baik. Kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh,
yang sedang dirawat di rumah, atau yang berada di rumah sakit, atau yang sedang diisolasi. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka. Jangan pernah meninggalkan mereka Tuhan. Biarlah Engkau menyendengkan telingamu kepada seruan-seruannya. Tuhan, mereka rindu pemulihan-Mu. Mereka rindu belayan tangan-Mu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Berkatilah, sembuhkanlah. Tuhan, berikan kekuatan kepada keluarga yang merawat. Berikan kesabaran dan berikan pengharapan. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Tuhan, tolonglah kami, bentengi hidup kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan ketika pada saat ini, sebentar lagi kami akan pulang menuju rumah kami masing-masing, melanjutkan segala aktivitas kami, melanjutkan pekerjaan kami mulai esok dan seterusnya. Tuhan, lindungilah kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah hidup dan kehidupan kami setiap harinya boleh kami jadikan menjadi peribadahan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 471, ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan. Yesus,
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan warta jemaat yang sudah dibacakan tadi, ada seorang anak jemaat yang pada hari ini akan menyaksikan imannya di hadapan jemaat, terlebih di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita akan masuk dalam ibadah peneguhan sidi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 149 ayat 1. Orang tua atau yang mewakili dipersilakan untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka, sehingga sempat menerima firman Allah, serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anakmu ini, karena mereka dikaruniakan Allah, bukanlah untuk sekedar menemani saudara dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa baik yang di sorga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini. Terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka, dan janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-Mu ini yang kami serahkan ke hadapan-Mu, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, Hendy maju ke depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung dalam hati saudara dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang sudah saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan saudara dengan darah-Nya
yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu, bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang berkumpul di sini. 1. Apakah saudara mengaku bahwa Tuhan Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jawablah. 2. Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa? Dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jawablah. 3. Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jawablah. Jadi saudara-saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya, hendaklah saudara setia menaati semuanya itu dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikan semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan aman, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amanat untuk Hendy Swandi tertulis dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala perbuatan baik. Amin. Pegang. Ini ada Alkitab dari gereja, biarlah ini yang menjadi pegangan hidupmu untuk melakukan segala yang baik dan untuk melawan segala yang jahat. Saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus.
Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan Ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan Allah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua yang menjukai hidupku, harta milikku semua kuserahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, tetap semangat dalam perlindungan Tuhan. Shalom.